rekan SDM, salam jumpa kembali di Prima SDM Channel, seri pengelolaan sumber daya manusia bersama saya Sri Indastia Lestari. Untuk edisi kali ini, kami akan menyampaikan informasi terkait rencana Direktorat Sumber Daya Manusia Universitas Gadjah Mada untuk menerapkan manajemen kinerja pegawai yang baru. Apa yang berbeda? Mari kita simak informasi berikut ini. Berdasarkan rencana induk kampus UGM tahun 2017 hingga 2037, Universitas Gadjah Mada berkomitmen untuk mewujudkan Agile University Governance melalui pengembangan manajemen yang outcome oriented dan multiple helixes. Untuk menciptakan ekosistem pendukung di bidang sumber daya manusia, UGM berkomitmen untuk mengembangkan sistem merit yang mengedepankan aspek-aspek kompetensi, kualifikasi, kinerja, akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan keadilan. Selain itu, UGM juga berkomitmen untuk mengembangkan appraisal system, salah satunya melalui pembaruan Key Performance Indicator atau KPI yang dulu cenderung proses oriented menjadi outcome oriented. Untuk mendukung komitmen tersebut, Direktorat Sumber Daya Manusia telah melakukan serangkaian evaluasi pengelolaan sumber daya manusia khususnya di bidang manajemen kinerja pegawai. Berdasarkan evaluasi tersebut akan diimplementasikan dua perubahan penting, yaitu penataan jabatan pelaksana dan pembaruan sistem manajemen kinerja pegawai. Dalam upaya penataan jabatan pelaksana telah dilaksanakan serangkaian analisis jabatan dan evaluasi jabatan yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kamus Jabatan Pelaksana Universitas Gadjah Mada. Nomenklatur jabatan dalam kamus tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi UGM. Selain itu, diinisiasi pula penjenjangan karir dalam setiap jabatan sehingga karir pelaksana menjadi lebih luas. Langkah selanjutnya dilaksanakan konversi nomenklatur jabatan dan kelas jabatan saat ini menjadi nomenklatur, jenjang, dan kelas jabatan sesuai dengan peraturan rektor tersebut. Konversi jabatan ini tentunya memperhatikan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki pegawai dengan kualifikasi dan kompetensi jabatan yang ditentukan. Sehingga dalam proses konversi jabatan yang dilakukan, pemetaan pemenuhan kualifikasi dan kompetensi sesuai surat edaran nomor 23-3-1-P.P.SDM/AP/2021 tentang transisi menuju manajemen kinerja pegawai Universitas Gadjah Mada tahun 2021 sebagai berikut. Pertama, bagi pegawai yang memenuhi syarat kualifikasi dan kompetensi pada jabatan baru dengan kelas jabatan setara, maka jabatan dapat langsung dikonversi. Sedangkan bagi pegawai yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi, maka konversi jabatan dapat dilaksanakan setelah lulus uji kompetensi. Kedua, bagi pegawai yang nomenklatur dan kelas jabatannya naik sebagai konsekuensi dari hasil evaluasi jabatan dan yang bersangkutan memenuhi syarat kualifikasi dan kompetensi jabatan baru, maka pegawai yang bersangkutan akan dikonversikan setelah dapat membuktikan kesesuaian penugasan, peran dan tanggung jawabnya selama ini melalui portofolio. Sedangkan bagi pegawai yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi, maka konversi jabatan dapat dilaksanakan setelah lulus uji kompetensi. Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi tahap pertama, akan diberikan kesempatan untuk mengikuti uji kompetensi sekali lagi. Apabila dalam uji kompetensi kedua tetap dinyatakan belum kompeten, maka akan dilakukan evaluasi kesesuaian kualifikasi dan kompetensi yang bersangkutan dengan jabatan yang tersedia serta disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Selama proses konversi ini, unit kerja dapat mengusulkan perubahan jabatan selain dari hasil konversi sepanjang perpindahan jabatan yang diusulkan memiliki kelas jabatan yang sama dengan jabatan saat ini. Pegawai yang diusulkan harus memenuhi syarat dan kualifikasi jabatan sebagaimana tertera dalam kamus jabatan.
serta jabatan tersebut sangat dibutuhkan dan sesuai dengan peta jabatan saat ini. Selain itu, perpindahan jabatan tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan Surat Edaran Nomor 104/5-P-Romawi 4-SDM-PR-PR-2017 tentang ketentuan perubahan jabatan fungsional umum. Perubahan nomenklatur dan kelas jabatan di luar ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 23-UN1.P-Romawi 4-SDM-AP-2021 tentang transisi menuju manajemen kinerja pegawai Universitas Gadjah Mada tahun 2021 akan diatur kemudian melalui peraturan manajemen karir setelah proses konversi jabatan ini selesai. Perubahan penting kedua yang akan diimplementasikan adalah pembaruan sistem manajemen kinerja pegawai. Sistem manajemen kinerja yang baru ini lebih komprehensif karena mencerminkan keterkaitan kinerja organisasi dengan kinerja individu, serta keterkaitan antara perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan, penilaian, tindak lanjut hasil penilaian, dan pemberian penghargaan atas kinerja. Pada masa transisi penerapan sistem manajemen kinerja baru, perencanaan dan penilaian kinerja pegawai dibagi dalam 2 periode. Periode Januari hingga Juni 2021, perencanaan dan penilaian kinerja pegawai masih menggunakan sistem manajemen kinerja yang selama ini berlaku dengan penyesuaian yang diperlukan. Periode Juli hingga Desember 2021, perencanaan dan penilaian kinerja pegawai menggunakan sistem manajemen kinerja baru. Pada akhir periode kedua, PPKP periode Januari hingga Juni 2021 dan PPKP periode Juli hingga Desember 2021 akan diintegrasikan dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Edaran Nomor 23-UN1.P-Romawi 4-SDM-AP-2021. Demikian sekilas gambaran terkait masa transisi menuju sistem manajemen kinerja baru. Perubahan tidak akan berhasil tanpa dukungan dari seluruh pemangku kepentingan termasuk kita pegawai UGM. Untuk itu, mari kita dukung perubahan ini dengan berkontribusi sesuai dengan peran dan tanggung jawab kita. Apabila rekan SDM mempunyai pertanyaan terkait informasi ini, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar, atau rekan SDM dapat berkunjung ke Direktorat Sumber Daya Manusia apabila ada hal yang perlu dikonsultasikan. Kami siap melayani Anda. Sekian dan sampai jumpa.